Pesona Erlisa FM. Hanya di 94,7 Radio Erlisa FM. Assalamualaikum dunia, damailah pada kamu semua. Pesona Erlisa, sholawat di Radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,7 FM Erlisa, radio aslinya menuju organisasi dan tak religius. Oke, halo sahabat Erlisa semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat ya untuk selalu melakukan sesuatu hal yang baik ya. Oke, dan sahabat Erlisa yang berbahagia yang mungkin saat ini ya sedang di rumah dengan asik-asik ya, dengan mendengarkan sholawat Nabi dan Migdat Saroni ya. Hari ini sahabat Erlisa, hari Sabtu Wage, tanggal 21 Agustus 2021 atau tanggal 12 Muharram 1442 Hijriah, akan menemani sahabat Erlisa di Pesona Erlisa atau sholawatan di Radio Erlisa. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dengan tamunya ya, karena alhamdulillah Migdat Saroni hari ini banyak dikerubuti sama cewek-cewek ini. Karena narasumbernya cewek-cewek ini dari mahasiswi dan dari mahasiswa Unisnu Jepara. Oke, dan sebelum kita sapa ya sahabat Erlisa, mungkin nanti yang ingin gabung ya sahabat Erlisa, yang ingin telepon ya di 029142998800 atau gabung melalui WA-nya ya sahabat Erlisa di 081805805804. Oke, dan langsung saja ya sahabat Erlisa, karena kita akan sapa satu persatu. Siapa sih narasumbernya? Mungkin dari sahabat Erlisa mungkin ya agak penisirin ya. Penasaran ya dengan siapa narasumbernya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Hani Rosidah. Gimana kabarnya Mbak Hani? Gimana kabarnya Mbak Hani? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Kayaknya ceria gitu ya. Oh pasti dong, harus ceria. Atau mungkin lagi dapat apa gitu. Enggak juga sih. Oh, ada ya. Oke, Mbak Ani ini dari Fakultas Dakwah. Semester berapa Mbak Ani? Semester 6. Semester 6 ya. Menginjak semester 7. Kalau nanti udah bayar. Wah, ini belum bayar nih. Oke, narasumber yang kedua kita sapa langsung. Halo, assalamualaikum Mbak Febi Kurnia. Ya, waalaikumsalam Mas Migdat Saroni. Gimana kabarnya Mbak Febi? Alhamdulillah sore ini baik sekali ya. Baik ya. Ceria juga ya? Alhamdulillah ya, setiap hari harus ya. Kenapa gitu? Karena biar menebar positive vibes gitu buat gitu orang-orang. Ya. Biar kayak gimana gitu ya? Iya. Kayak bahagia keluarnya, nggak tahu dalamnya. Dalamnya semoga bahagia juga ya. Ya, amin amin amin. Oke, juga dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Semester berapa Mbak Febi ini? Sekarang sama semester 6. Semester 6 ya. Oke. Langsung saja narasumber yang ketiga ini ada Mbak Indah Waladatus Solehah. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Indah? Apa Mas? Apanya ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayaknya ceria gitu ya. Harus sumringah. Atau habis dapat apa juga ini? Habis dapat apa ya? Habis dapat job mungkin ya. Aduh. Oke, dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 6 juga ya? Iya, sama kayak teman-teman. Oke.
Oke, itu ya sahabat Erlisa, 3 narasumber Migdat Saran yang menemani sahabat Erlisa nanti di 94,7 FM. Dan juga acara ini juga disiarkan di Facebooknya Erlisa FM Jepara dan juga di YouTube-nya Erlisa FM Jepara. Oke, dan langsung saja ini saya mungkin akan bertanya ke siapa dulu ini ya, ke Mbak Feby dulu deh kayaknya yang tengah ini. Mungkin sedikit bisa diceritakan Mbak Feby di kampus, di sekolah, ya di universitas ya, di fakultas pastinya sudah dikasih materi tentang siaran, tentang apa mungkin ya, atau mungkin ya cerita sih gimana ketika di bangku kuliah ya. Di bangku kuliah dapat materi teori ya. Sekarang bisa praktek nih di Erlisa ini, gimana ini Mbak Feby? Oke Mas Migdat, sebelumnya kan udah pernah dikasih tapi mungkin cuma teori-teori aja ya. Berhubung sekarang PPL-nya aku milih di Radio Erlisa ya. Alhamdulillah ada senengnya juga sih. Semua kan pasti harus diawali dengan niat ya. Kalau kita udah niat pasti mengalir aja gitu, enjoy gitu kan. Kalau emang kita nggak satu hati nih sama nggak satu hati sama apa yang kita, nggak sama doi ya, sama apa yang kita lakukan saat ini, mungkin agak ngeganjel gitu ya, nggak enjoy jadinya gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kita udah srek gitu kan, udah dapat teori juga dari kampus, terus alhamdulillah diberi kesempatan juga bisa jadi narasumber di sini dan juga bisa belajar juga nanti di Radio Erlisa, itu udah cukup banget udah. Dan ini pengalaman pertama untuk siaran ya? Iya. Pengalaman pertama kali dan langsung menjadi narasumber ini ya. Oke, saya ke Mbak Hani nih. Gimana Mbak Hani? Pertanyaan saya masih sama aja deh. Di kampus teori, di sini praktek, gimana ini Mbak Hani? Kalau saya pribadi sih bersyukur ya, bukan bersyukur ya. Mungkin udah pilihan di PPL ini untuk pilih di radio, karena gimana ya, kalau saya sendiri lebih ke pengen mengasah lebih dalam itu sih, public speaking, supaya bisa lebih lancar. Mungkin nanti kalau bicara di depan orang banyak ya, kita kan pastinya nanti bakal ketemu sama orang banyak di masyarakat nantinya. Jadi pengen ngasah di bagian itunya aja sih Mas. Sama ya, bisa tahu sih cara mengkonsep di radio itu seperti apa sih. Mungkin yang didengar orang-orang di luar sana cuma sebatas suara gitu ya. Nah, itu bisa konsep dari awal, bikin bikin acara, runtutan acara segala macam, biar tahu sih gitu. Terus mungkin ini menjadi pengalaman pertama atau seperti apa ini Mbak Hani? Kalau pengalaman untuk terjun langsung sih iya ya. Ini pengalaman pertama. Kalau dulu kan mungkin kalau dulu di kampus cuma latihan siaran, terus kita live di IG, cuma latihan aja. Kalau di sini kan bisa kita praktek langsung gitu. Ini kita nggak latihan ya ini ya? Oh enggak lah. Ini langsung jadi narasumber ini. Oke, itu ya. Terus nah ini ke Mbak Indah ini. Panjang sekali namanya ini, Indah Waladatus Sholihah. Saya panggilnya apa ini? Indah ya? Indah. Oke, sesuai namanya ya, Indah. Oke, pertanyaan saya masih sama ini Mbak Indah ya. Tadi di kampus ada teori, sekarang mencoba untuk mempraktekkan di Radio Erlisa ini. Seperti apa Mbak Indah? Gimana ya? Kayak kurang lebih kayak teman-teman juga sih. Kayak pas di kampus juga dapatnya materi gitu. Terus kita juga pernah nyoba sekali aja gitu pas latihan radio kayak gini. Terus gimana ya? Ya nggak tahu. Seneng sih, maksudnya bisa PPL di Erlisa kayak gini, bisa bener-bener ngerasain, rasain gimana rasanya gitu. Kayak kalau di kampus kan seringnya kalau aku lebih ke kayak ke lapangan gitu cari berita, dan ikut PPL ini pengen tahu gitu, maksudnya rasanya gimana, beda nggak sih sama kayak yang di koran kayak gitu. Oke, itu ada lagi?
Udah sih. Udah ya. Kurang lebih kayak teman-teman. Oke, saya kembali ke Mbak Feby nih. Nah, karena narasumbernya 3 jadi harus memberikan satu pernyataan semua ya. Mbak Feby nih pertama kali berada di depan kamera, di radio ya, live dan on air ini ya. Gimana perasaan Mbak Feby nih? Perasaan aku jujur ya, yeah. Seneng juga ya, gitu ya. Soalnya ini pertama kali, emang benar-benar pertama kali on air gitu kan ya. Mungkin ini juga didengerin semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Kalau Erlisa sedunia. Karena ada streamingnya ya kan. Iya gitu kan. Jadi merupakan merupakan enggak goals juga sih, pengalaman aku, jadi bisa jadi narasumber tuh enak juga sih gitu. Jadi kayak ngalir aja gitu, kayak ngobrol-ngobrol, ternyata enggak yang ditanyain gitu-gitu enggak ternyata gitu kan. Jadi gitu ya. Iya. Enjoy. Ada grogi enggak ini tadi? Ini enggak sih. Enggak ya. Enggak. Jadi enjoy ya, udah terbiasa ya. Iya, udah terbiasa ya, soalnya suka ngomong gitu kan ya. Oke. Ke Mbak Hani ya. Mbak Hani ini gimana Mbak Hani perasaan ketika kita sudah bareng-bareng ini jadi narasumber di sini nih? Gimana rasanya Mbak Hani? Untuk saya pribadi sih kalau di live streaming mungkin pertama grogi ya. Karena kalau saya tuh lebih seneng di balik layar gitu. Oh gitu ya. Kenapa sih saya milih di Erlisa, kan mikir saya itu suaranya aja yang digunain gitu. Kan tampangnya enggak gitu. Jadi kan walaupun kita kalah di tampang mungkin ya itu, tapi kita masih bisa gunain suara kita gitu. Kalau ya sedikit grogi sih. Oh gitu ya. Tapi sedikit aja ya. Sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Jangan banyak-banyak nanti. Oke, jadi memang sukanya di balik layar ya. Iya. Nanti kita kasih job yang di balik layar aja. Aduh. Oke, ke Mbak Indah ini. Perasaannya gimana Mbak Indah pertama kali on air kayak gini? Rasanya pertama kali pasti seneng ya. Seneng bisa gabung di sini, bisa diundang jadi narasumber lagi. Waduh, pertama kali nih. Iya. Keren terus, dong. Aduh, ya. Tepuk tangan dulu dong. Udah tepuk tangannya dari sini. Terus grogi ada grogi juga. Kenapa grogi nih Mbak Ida? Karena biasa. Enggak kan ini apalagi ini di live streaming juga, jadi kayak grogi, panas dingin. Tapi seneng sih, seneng ya. Seneng bisa bercuap-cuap gitu ya. Iya, bisa ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Oke, ke Mbak Feby lagi nih. Cerita dong Mbak Feby pengalaman ketika di kampus atau ketika khususnya di dunia broadcast atau di dunia media. Sekarang kan banyak media, apalagi kayak saya lihat ini kan live streaming tapi di masing-masing IG-nya ya, Instagram-nya ya. Pasti kan udah followernya banyak ini. Mungkin bisa cerita pengalaman saja Mbak Feby, pengalaman tentang di dunia media gimana lah kayak gitu. Kalau di dunia media, di lingkup perkuliahan di kampus itu sebenarnya aku agak pasif gitu ya. Jadi aku tuh nggak orang-orang media banget gitu, enggak gitu. Jadi emang dibawa ke sini ke Erlisa dan bisa nyampe step ini di sini on air bareng sama Mas Mikdad itu aku udah seneng banget gitu, karena emang aku di kampus itu nggak anak-anak terjun lapangan juga gitu. Jadi dibilang pasif, aku pasif gitu karena emang, tapi suka sama media tuh suka gitu ya, public speaking aku suka gitu kan, gitu media-media juga aku suka, tapi actionnya aku kurang gitu. Jadi aku lebih di rumah aja gitu ya Mas, jadi daripada di lapangan gitu. Jadi
pengalaman aku tuh emang dibilang dikit ya emang dikit gitu. Makanya aku asah lagi, aku olah lagi ke Radio Erlisa ini gitu kan. Jadi aku bisa sedikit lebih tahu mana sih mixer gitu-gitu, mana sih apa bisa mengoperasikan semuanya gitu kan gitu. Gitu ya. Jadi hari ini wow banget ya. Iya, wow banget pokoknya. Oke. Dan itu ya pengalaman dari Mbak Feby Kurniawan. Karunia, mohon maaf ya Mas, Karunia. Oke ya. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Hani ya. Oke. Yang ini sama ya Mbak Hani ya. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Sama lah, sembarang lah yang penting. Karena kan nggak tahu ya, pengalaman orang kan beda-beda ya. Iya. Gimana Mbak Hani? Kalau aku sih lebih ke ini ya Mas. Kalau media mungkin kalau aku sendiri nggak terlalu mempublish kegiatan sehari-hari aku di media. Kalau media cuma buat hiburan sama cari informasi sih. Kalau aku sendiri nggak tahu kenapa sih nggak begitu suka mempublish kegiatan sehari-hari gitu di media gitu. Kalau buat story? Kalau buat story sih tiap hari kayaknya buat ya. Tapi kata-kata mutiara gitu. Gitu. Kayak atau kata-kata galau gitu. Kayak kata-kata bijak tapi kata-kata bijak. Tapi nasihatin diri sendiri aslinya gitu itu ya. gitu. Kalau keseharian di kampus sih lebih ke apa ya, di organisasi sih lebih banyak gitu. Aktif di organisasi apa ini Mbak Ani? Seperti kita tahu ya, kalau di dakwah mesti OKK semua dakwah kita ikutin, tapi kecuali satu untuk semua. Kan orangnya ya tahu sendiri lah Mas. Orangnya sangat banyak sekali. Sangat banyak, terus ya OKK-nya pun sangat banyak. Iya. Jadi harus ikut semua. Mau nggak mau harus aktif ya. Dan juga suka nulis juga katanya tadi Mbak Ani ya. Kalau nulis nggak begitu ya. Kalau nulis itu lebih ke kayak kata-kata mutiara tadi gitu. Buat caption kayak biar orang lain itu kalau orang lain lihat itu kayak nasihatin orang lain, tapi aslinya nasihatin diri sendiri gitu. Gitu ya. Gitu sih. Oke, itu pengalamannya dari Mbak Hani. Mbak Indah ini pastinya punya pengalaman yang beda ini dengan pengalamannya Mbak Feby sama Mbak Hani ini. Pengalamannya di dunia media. Gimana Mbak Indah, bisa diceritakan? Pengalaman di dunia media gimana ya Mas? Tahu. Tanya terus. Dari tadi saya ditanyain terus, saya tidak tanya ya. Kurang sih Mas kalau di media itu. Kayak di kampus juga sama kayak Mbak Hani, saya lebih ke organisasi, ke medianya tuh kurang. Kalau di HP juga gunain media paling juga buat informasi, kalau nggak gitu buat jualan. Gitu. Gitu. Oke, dan nggak terbiasa dengan streaming kayak tadi Mbak Feby ini kan streaming. Apa ini streaming juga ini ya? Mbak Indah ini streaming juga ini. Iya. Gitu. Nanti tak kasih kesempatan untuk menyapa fans-fansnya. Aduh. Gak punya fans. Gitu ya. Setelah ini banyak. Oke, selanjutnya karena tidak terasa memang waktunya sudah hampir 20 menit ini ya. Tidak terasa kan? Waktu cepat berlalu. Mungkin Mbak Feby nih diberikan satu semacam kata harapan atau pesan kepada para pendengar, para pemirsa, para yang sedang ikut mendengarkan di 94,7 FM di Erlisa FM. Silakan Mbak. Oke, buat sahabat Erlisa semuanya dimanapun kalian berada, tetap semangat. Kita selalu tebar positive vibes kepada siapapun yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadilah baik, terus berbuat baik. Walaupun kita tidak dianggap baik dan tidak diperlakukan dengan baik, kita tetap harus baik dimanapun, kepada siapapun, dan sampai kapanpun. Gitu. Jangan lupa pokoknya tetap berbuat baik. Harus itu ya, sahabat Erlisa semuanya. Oke. Harus berbuat baik. Iya. Kepada siapapun. Siapapun dan dimanapun. Mas. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke.
Tadi Mbak Feby sudah, Mbak Hani nih berikan satu pesan harapan kepada para pemirsa pendengar semuanya. Silakan. Selamat sore pendengar Erlisa ya. Dari saya nggak banyak kata sih sebenarnya. Yang pastinya tetap semangat, jaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan untuk wanita ya, tetap semangat, jangan lemah dan jangan mau kalah sama lelaki. Mungkin ya, jadi wanita jangan lemah gitu aja sih. Quotes dari wanita jangan manja. Jangan manja gitu. Ojo lemah. Gitu. Jangan tergantung sama lelaki. Tapi wanita juga butuh laki-laki juga. Pastinya dong itu, Mas. Oke, ada lagi Mbak Ani? Udah cukup ya. Mbak Indah mungkin berikan satu pesan dan harapan pada pemirsa dan pendengar. Oke, sahabat Erlisa, pesan dari aku pokoknya tetap semangat, tetap positive thinking, jangan terlalu overthinking, terus pokoknya belajar terus, berusaha terus, karena usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Udah, itu aja sih. Usaha nggak akan mengkhianati hasil. Saya menutup belajar di situ aja. Oke, karena memang waktu kita ya di season pertama ini sahabat Erlisa bersama 3 narasumber yang sudah hadir di Radio Erlisa. Ada Mbak Hani Rosidah, ada Mbak Feby Karunia, dan juga ada Mbak Indah Waladatus Solihah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber saya yang sudah ikut menemani saya di studio Erlisa ini. Dan jangan kapok, dan saya tunggu actionnya kalian nanti. Siap. Di Radio Erlisa ya. Selamat berjuang, selamat belajar, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih. Dan sahabat Erlisa, nanti kita akan di season kedua juga dengan narasumber yang lain, karena narasumbernya hari ini kebetulan banyak sekali ya sahabat Erlisa. Ada 6 narasumber ya sahabat Erlisa, dan kita nanti akan dengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber berikutnya. Dan kita dengarkan dulu ada sholawat asnawiyah. Pesona Erlisa, sholawat di Radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Oke. Sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, kita akan melanjutkan di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Oke, dan kita akan melanjutkan di sesi yang kedua ya sahabat Erlisa. Pada kesempatan kali ini juga yang tadi sudah Migda Saroni sampaikan bahwa ini ada banyak narasumber yang menemani Migda Saroni di Pesona Erlisa kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa. Oke, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Syafi'il Anam. Waalaikumsalam Pak Migda Saroni. Gimana kabarnya Mas Anam ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya tambah keren ini ya. Waduh, tambah ganteng. Wah. Habis. Iya. Maksudnya saya lihat di kamera yang ganteng ini. Oh. Oke, sehat ya? Alhamdulillah ya. Oke, jauh-jauh dari Demak ini tadi ya. Dari Demak Kota Wali ke Jepara Bumi Kartini. Oke, ya itu narasumber yang pertama. Yang kedua ini ada Mbak Lisa Nihayatul Mu'afa. Assalamualaikum Mbak Niha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Mbak Niha kabarnya? Kabarnya insya Allah baik. Semoga selalu baik. Oh gitu. Semoga selalu baik. Oh, semoga selalu baik ya. Dan baik-baik saja. Iya. Oke. Terus yang ketiga ini ada Mbak Maulida Firdaus. Assalamualaikum Mbak Maulida. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Maulida? Alhamdulillah cukup lumayan. Kayak lemes gitu ya. Atau memang lagi apa ya? Lagi puasa ya? Puasa kan udah kemarin ya. Enggak ya? Enggak ya. Oke. Enggak lagi sakit ya? Alhamdulillah sehat ya. Sedikit. Oke, sedikit ya.
Oke, itu ya sahabat Erlisa, 3 narasumber di Pesona Erlisa pada kesempatan kali ini, hari Sabtu Wage 21 Agustus 2021. Yang nanti ingin gabung ya sahabat Erlisa, di teleponnya di 02914299800 atau gabung melalui WA-nya ya, atau SMS-nya di 081805850804. Oke, langsung saja ini saya tanya dulu ke Kang Anam ini, karena cowok sendirian ini. Alhamdulillah ya. Temannya 5 cewek semua, ini cowok sendirian ini. Oke Kang Anam, bisa cerita-cerita dikit dong ketika di kampus dapat teori tentang siaran, tentang produksi dan lain sebagainya. Sekarang ini bisa praktek nih di Radio Erlisa. Seperti apa ini Kang Anam? Alhamdulillah, setelah banyak sekali mendapatkan teori materi di kampus, di perkuliahan, saat ini saya bisa praktek langsung di Erlisa. Ini salah satu pengalaman yang sangat mengesankan buat saya ya. Bisa praktek langsung, bisa tahu ini itu di sini. Soalnya di kelas kan kita tidak mendapatkan praktek-praktek seperti ini. Seperti itu. Oke, jadi sebelumnya belum pernah praktek kayak gini ya? Belum pernah. Dan pernah ini pun belum sedetail inilah. Gitu ya. Hanya tahu gitu aja ya. Sekilas tahu. Oke, dan nanti selama beberapa minggu ya nanti akan praktek di sini ya. Iya. Dan mungkin nanti kedepannya bisa jadi host di sini ya. Masya Allah. Tidak apa-apa nanti. Oke, ke Mbak Niha ya. Panggilannya Mbak Niha ya? Iya. Niha ya. Oke, di kampus sudah dapat teori dari Bapak Ibu dosen ya di Fakultas Dakwah dan Unisnu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara. Sekarang bisa praktek di Erlisa. Seperti apa ini Mbak Niha? Seperti apa? Ya, perasaannya gimana ini? Alhamdulillah sih, senang sekali bisa praktek langsung di Radio Erlisa tentunya. Yang memang waktu kuliah hanya belajar teori saja, dan sekarang sudah diajarkan praktik secara langsung di Radio Erlisa. Oke, dan baru praktek kali ini ya? Praktek ya sih. Iya, dan praktek sekali langsung jadi narasumber ini. Waduh. Iya. Aduh, oke. Mbak Maulida ini, gimana Mbak Maulida ini di kampus sudah dapat teori, di sini praktek nih, gimana Mbak Maulida? Ya alhamdulillah seneng banget bisa praktek langsung di sini, apalagi dipandu sama Kang Mikdad ya, pastinya udah master ya di sini ya. Master apa ini? Master Chef. Bukan. Ya pastinya seneng lah di sini, apalagi PPL di sini kan di Erlisa, radionya aslinya Jepara. Alhamdulillah. Seneng banget ya? Iya, seneng banget. Nggak pakai ndak. Kang Anam ini, Kang Anam sebagai aktivis juga nih di kampus nih Kang Anam ya. Saya lihat itu mondar mandir sampai tidur di pojokan kampus di markasnya ya, di base camp. Menjadi aktivis kampus, terus sekarang sudah pernah praktek kayak gini baru kali ini ya tadi ya diceritakan. Baru kali. Mungkin gimana ini pertama kali ketika jadi narasumber, terus berbincang-bincang di talk show kali ini, gimana perasaannya Kang Anam? Perasaannya yang pertama itu sangat deg-deg ser. Gitu ya. Iya. Jujur itu grogi sekali gitu kalau ya menjadi narasumberku. Kelihatan kedengeran menakutkan bagi saya. Takut ditanyai apa-apa gitu loh. Gitu ya. Iya, takut. Kalau pengalaman di kampus sendiri menjadi aktivis tuh ndak seperti yang dinyatakan sama Pak Mikdad. Cuma sekedar namanya kita di Fakultas Dakwah kita memegang UKK, memegang ormawa itu sudah menjadi salah satu kewajiban lah. Kewajiban. Ya, bisa bilang seperti itu.
Dan masih jadi ketua LPTQ ya Kang Anam ini ya? Baru demisioner. Oh baru ya? Ya. Saya tahunya dulu kan jadi ketua ya. Demisionernya nggak diundang jadi nggak tahu. Oke, itu dari Kang Anam. Mbak Niha, nah ini pertama kali nih tadi ikut siaran dan sekarang jadi narasumber langsung ini, ya kan? Gimana perasaannya Mbak Niha? Jadi narasumber? Iya. Pernah sih dulu ya? Aslinya jadi narasumber sebagai mahasiswa baru, tapi hanya sekedar praktik saja kakak gitu. Kelas, ya. Jadi aku tuh hanya sebagai mahasiswa baru gitu. Jadi bagaimana nih masuk di Unisnu? Gitu. Kenapa ambil fakultas ini nih? Ya seperti itu pernah dulu. Tapi hanya buat tugas kuliah saja. Gitu. Ya, sekarang ini praktek jadi narasumber beneran ini. Ini narasumber beneran. Dan ini ditonton banyak orang ini. Iya. Jadi ya benar sih kata dari Pak Anam, menakutkan sekali. Namanya jadi narasumber ya. Karena narasumber sendiri kan tentu pengalaman, harus banyak pengalaman juga gitu loh Mas. Iya. Dan apa namanya ketika jadi narasumber dan belum persiapan ini tadi belum persiapan. Ini nggak ada persiapan. Langsung praktek ini ya. Iya kayak tahu bulat ya. Oke, itu dari Mbak Niha ya. Oke, Mbak Maulida pastinya punya cerita sendiri nih ya ketika awal di sini. Gimana Mbak Niha ini? Mbak Maulida. Sorry, monggo. Gimana apanya nih Mas? Ya ini pertanyaannya masih sama ini ya. Jadi narasumber. Jadi narasumber di sini dan langsung praktek nih kan. Gimana ini? Iya, to the point aja, grogi ya walaupun nggak kelihatan mukanya ini. Kedengaran. Oh, kelihatan. Ini live streaming dan juga banyak yang nonton ini. Makin grogi ya pastinya. Apalagi baru pertama kali praktek ini. Gitu ya. Aduh, grogi sekali ya. Tapi gak kelihatan grogi ya. Iya, bisa dihandle itu semua. Kayak udah terbiasa gitu, ada kamera, ada mic gitu ya. Jadi kayak gak kelihatan groginya itu ya. Atau mungkin karena dari fakultas dakwah sudah biasa berdakwah. Jadi kita bisa memanipulasi karena udah dari fakultas dakwah. Oh gitu ya. Dakwah maksudnya edak sawah. Oke, itu dari Mbak Maulida. Kembali ke Kang Anam ini, Kang Anam. Mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalaman di media ya tentunya ya. Apalagi Kang Anam pernah ikut ya aktivis lah di kampus ini. Mungkin berkaitan dengan tentang media aja lah. Cerita pengalaman serunya, pengalaman suka dan duka lah. Wah, itu ya. Untuk saya di media itu kurang lebihnya apa ya, nggak begitu mengikuti media aslinya. Sempat pengalaman, ini pengalamanku pas menjadi panitia PKKMB kemarin. Yang itu, tahun kemarin ya? Ya, yang tahun kemarin. Udah itu daring ya? Daring atau langsung? Belum, masih belum, ya? luring ya. Itu disuruh semua panitia itu disuruh membuat IG. Lalu disuruh pesertanya lalu disuruh men-follow gitu loh. Nah, itu aku ditanyai, "Kamu IG kamu apa?" Itu aku plongo-plongo. Enggak tahu. Soalnya enggak punya IG, enggak pernah buat IG ya. Kalau di pengalaman media seperti itu. Aku enggak begitu mengikuti. Kalau Facebook ya sering buat Facebook. WA sering posting-posting status nggak jelas seperti itu. Gitu ya. Iya. Dan sering nulis-nulis gitu enggak? Kalau nulis jarang sih. Jarang ya. Kalau manggung karena ketua LPTQ kan manggung ya. Manggung. Burung kali ya manggung. Oke, itu mungkin pengalaman ketika apa ya? Ditanya peserta ya. Iya. Instagramnya apa gitu. Iya, enggak punya Instagram. Plongo. Anak sekarang belum punya Instagram ya. Oke, itu pengalaman serunya. Mungkin pengalaman apa ya? Pengalaman nggak serunya ini. Jauh dari Demak ke Jepara ini kan juga lumayan waktu dan jarak ini kan. Mungkin ketika ya mungkin ada cerita-cerita apa Kang Anam? Cerita di apa? Medianya? Iya, tentang media kan Jepara Demak ini kan jauh ya. Mungkin bisa apa ya cerita sampai
sampai ke sini pernah apa? Pengalaman terserah lah, enggak apa-apa. Pengalaman iya. Kalau pengalamanku bisa sampai kuliah di Unisnus ini itu memang tahu dari Facebook ya. Oh, ada kuliah ada di Unisnu. Dari medsos ya. Iya, dari medsos seperti itu. Sehingga walaupun jauh tapi tetap diluruk. Iya, diluruk. Malah paling deket loh kuliah di sini tuh. Gitu ya? Iya. Tapi kan jauh karena antar kabupaten. Iya. Kita nyebrang kota. Oke, itu cerita dari Kang Anam. Ke Mbak Niha ini, Mbak Niha Yato, cerita tentang ya pengalaman lah di media. Kalau Kang Anam tadi punya pengalaman seru di tidak punya Instagram, mungkin Mbak Niha punya ceritanya pasti yang lain lah. Seperti apa ini Mbak Niha? Pengalaman di media. Iya, terserah medianya kan apa kan banyak ya. Apa ya? Masih aman-aman aja sih. Oh gitu ya. Masih tahap aman ya. Iya. Emang nggak amannya gimana? Belum pernah tidak aman ya? Aman terus itu? Ya, alhamdulillah sampai ini masih aman. Gitu ya. Oke. Mungkin cerita-cerita aja lah tentang pengalaman seru di media. Ya apapun lah terserah. Di media sosial. Iya, medsos tidak masalah, media apalah yang namanya media kan bebas. Apa ya Mas? Soalnya media sosial aku tak buat jualan juga sih, cari gitu. uangnya. Ternyata bako semua nih. Iya. Oke. Jadi lebih ke situ. Kalau Mbak Niha ini aktif apa di kampus nih? Ya nggak aktif apa-apa sih sayangnya, jadi mahasiswa kupu-kupu aja. Gitu ya. Tapi nggak kupu-kupu malam ya? Enggak. Aduh. Repot nanti kalau gue. Oke, jadi nggak punya pengalaman apa-apa ini? Atau cerita apalah, terserah aja lah. Cerita terserah apa pengalaman cerita seru. Aslinya itu aku sendiri tuh anak semester 8 karena cuti. Cuti 1 tahun. Pernah lah ada rasa sakit yang terpendam mungkin ya. Jadi terpendam. Jadi ya cuti dulu 1 tahun. Terus akhirnya ikut sama kelasnya Ana Maulida ini. Gitu. Jadi udah angkatan yang tapi tidak apa-apa, baru ikut aktif sekarang ya. Seperti itu. Dan semoga sampai selesai ya. Amin, jangan cuti doakan lagi. saja Mas Migdat. Harus selesai dong. Nanti kalau ini semester 6 cuti, nanti semester 8 cuti lagi, tidak selesai. Jangan dong. Bisa-bisa tahu-tahu nanti 14 semester nih. Ya Allah, jangan sampai ya. Jangan sampai, udah cukup lah dulu udah aja. Cukup ya. Oke. Itu dari Mbak Niha ya. Sekarang Mbak Maulida. Iya. Cerita Mbak Maulida nih. Cerita apa? Ya, cerita apa aja dah. Aduh, apa ajanya apa nih? Ya, cerita tentang yang seru aja lah ketika. Kayak tadi nggak sosial media kayak gitu. Ya, media terserah. Terserah. Orang kan punya cerita, punya pengalaman yang seru, pengalaman yang tragis. Aduh. Jangan deh kalau yang tragis. Dulu aku tuh no lab ya. Tahu no lab gak, Kang? Low lab. No lab. Oh, no lab. No lab itu kayak gimana hidupnya tuh gabut banget gitu. Oh gitu ya. Nah terus waktu itu nggak sengaja kan aku punya akun Twitter, terus ketemu sama teman-teman Twitter Jepara. Abis itu ya udah masuk grupnya, punya kenalan banyak di situ. Awalnya kan nggak punya teman banyak kayak gitu kan. Tiba-tiba punya teman banyak. Terus adalah temen nongkrong, kenalan kayak gitu. Jadi nggak nolep lagi, nggak terlalu nolep yang awalnya gabut-gabutan gitu. Sekarang cukup kenal sama orang Jepara dan sekitarnya kayak gitu. Emang aslinya enggak orang Jepara? Iya, orang Jepara, cuma nggak yang jauh-jauh banget mainnya gitu. Oh gitu ya. Iya. Terus di kampus sebagai aktivis atau hanya sekedar tadi yang dikatakan Mbak Nia sebagai kupu-kupu ya? Sama kupu-kupunya, cuma gitu ya. Apa ya? Sok sibuk aja di kampus. Oh gitu ya. Kalau aku ikut organisasi Tuman. Oh gitu ya. Nanti tak suruh teater nih. Aduh, jangan dong acting nanti kita. Iya, enggak apa-apa. Oke. Itu ya. Jadi aktif di Tuman ya berarti. Iya, sedikit. Sedikit. Pernah jadi pemeran apa nih? Pemeran hidup sih sebenarnya.
Yang penting nggak antagonis ya. Oh enggak. Kayak Elsa gitu ya. Aduh. Yang sukanya mak-mak kan itu ya. Iya, jahat itu. Oke, itu ya cerita tentang dari Mbak Maulida. Sekarang ke Kang Anam ini, karena waktu ini tinggal berapa ini? Nggak terasa ini udah 18 menit ternyata. Sedikit Kang Anam ini, banyak juga ada apa-apa, memberikan satu pesan harapan kepada pemirsa pendengar untuk pemirsa dan pendengar Erlisa dimanapun ini. Silakan Kang Anam. Untuk seluruh sahabat Erlisa dimanapun berada, pesan ya, untuk media itu sangat penting sekali. Jangan sampai ketinggalan kita untuk mengikuti media apapun ya. Kita mengambil informasi dan mengambil informasi yang baik-baik saja. Kita menge-share informasi juga yang baik-baik saja. Seperti itu. Kita hindari hoax dan apapun itulah yang membuat perpecahan. Kalau informasi-informasi yang sekarang ini kan banyak hoax atau apapun itu ya. Sering menge-share apapun itu yang baik-baik. Seperti itu. Jangan menge-share yang tidak tahu asalnya. Nah, itu. Ternyata ini hoax ya kan. Nah, nanti menjadikan satu keresahan, menjadikan satu orang jadi gugup. Gugup HP ya. Oke, itu dari Kang Anam. Dari Mbak Nihaya Tul Mu'afa, mungkin bisa memberikan satu pesan harapan kepada pemirsa dan pendengar nih tentang media. Iya, terserah. Pesan dan harapan terserah ya. Ya, untuk sahabat Radio Erlisa dimanapun kalian berada ya, tetap kalau memberikan pesan ya, silakan. Tetap jadi diri sendiri dan tentunya bagaimana diri kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Udah deh, gitu aja cukup. Singkat ya. Singkat ya ternyata ya. Untuk semoga jadi manfaat. Anfa'uhum linnas. Wes gitu ya. Meh ngomong ngono ning ra iso. Oke, Mbak Maulida ini berikan satu pesan dan harapan kepada pemirsa dan pendengar. Silakan Mbak Maulida. Apa ya, bingung kalau mau disuruh menyampaikan sesuatu. Dulu aku insecure, sekarang udah nggak terlalu insecure. Oh gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang merasa insecure, stop insecuremu. Kamu berharga. Wes gitu ya. Iya, lakukan apa yang kamu mau. Jangan pikirin orang yang orang ngomongin gitu, nggak usah kayak gitu. Stop insecure deh. Iya. Oke, stop insecure. Apa itu saya tidak tahu ya. Oke, intinya dari narasumber kita pada sore hari ini ya, sahabat Erlisa, memberikan satu hal yang baik, jadilah yang bermanfaat dan stop untuk menjadi apa tadi Mbak Maulida? Insecure ya. Nggak pede dan lakukan apa yang kamu kerjakan dan tetap optimis. Seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk 3 narasumber kita ya. Oke, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kang Anam, Mbak Niha dan juga Mbak Maulida sudah jadi narasumber dadakan ini di Pesona Erlisa, dan kami ucapkan terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih semuanya pada sahabat Erlisa yang sudah ikut mendengarkan, ikut menonton juga di 94,7 FM, atau juga yang ikut nonton di Facebooknya Erlisa FM atau di YouTube-nya Erlisa FM Jepara. Dan insya Allah kita setiap hari Sabtu ya sahabat Erlisa, Migda Saroni akan menemani sahabat Erlisa di Pesona Erlisa atau pecinta sholawat Nabi, sholawatan di Radio Erlisa. Semoga dengan kita selalu bersolawat hidup menjadi nikmat. Amin Allahumma amin. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim PPL Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara. Selamat belajar, selamat berjuang praktek di Radio Erlisa ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Oke. Dan akhirnya Migda Saroni harus pamit. Tetap konsentrasi, represtasi. Jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiqh ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.